Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua udah pada cuan ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Boba Brewery ya. Jadi ini adalah sebuah platform eksklusif launchpad yang decentralized fundraising yang berada di jaringan Boba ekosistem. Nah, teman-teman yang mau menggunakan fitur-fitur yang ada di Boba Brewery ini, teman-teman harus menggunakan jaringan Ethereum ya, teman-teman. Jadi, ini Boba Brewery ini ada di jaringannya Ethereum. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan di Boba Brewery ini untuk kita bisa ngasilin cuan, ya? Oke, yang pertama yaitu adalah fitur staking, teman-teman. Nah, jadi untuk sekarang ini belum bisa ya kita melakukan stake token Boba Brewery-nya karena tokennya sendiri memang belum launching ya, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu syarat kita nanti untuk bisa mengikuti project-project yang ada di launchpad-nya ya. Belum rilis saja tokennya, sudah ada beberapa project yang ngantri untuk launchpad di Boba Brewery. Ya, artinya apa? Artinya kepercayaan dari berbagai developer untuk menggunakan launchpadnya Boba Brewery ini sangat tinggi, teman-teman. Ya, kalau kita lihat ya, ada 5 project ya yang akan launchpad menggunakan Boba Brewery, teman-teman. Oke, jadi kalau launchpad teman-teman tahu sendiri lah ya, gimana ngerasain cuan dari pembelian token atau koin di harga pertama. Nah, itu dia untuk sekilas tentang Boba Brewery ya. Jadi kita bisa menggunakan staking. Staking ini bisa nanti menghasilkan dan API-nya masih belum muncul ya, teman-teman. Nah, dan nanti di sini bisa harvest staking-nya aja ya, teman-teman. Nah, oke. Oke, selain staking, tadi saya sudah jelaskan tentang project-project launchpad ya. Oke. Nah, coba kita lihat di komunitas, teman-teman. Di Twitter sendiri, sekarang sudah di-follow oleh 29.000 followers, teman-teman. Ya, ini bukan angka yang kecil ya, ini angka yang besar untuk follower Twitter yang baru. Ya, jika kita lihat dia baru join Desember 2021, teman-teman. Oke. Selain dari Twitter, kita lihat di Telegram. Telegram pun juga sudah sangat banyak ya. Ada 26.456 member. Ya. Jadi teman-teman kalau mau join bisa saling diskusi di sini ya untuk project-project yang ada di Boba Brewery. Nah, tadi saya lupa info ya untuk staking di sini. Ini adalah syarat kita untuk bisa mengikuti project. Untuk staking di sini ada beberapa tier ya. Ada tier 1 ya, 0 sampai 5.000. Jadi kalau untuk mengikuti launchpad-nya dia perlu whitelist require Twitter. Jadi kita harus follow Twitternya, like, comment, dan retweet, dan alokasinya garansi, teman-teman. Ya, jadi pasti dapat walaupun kita hanya staking sedikit. Kalau yang tier 2 dan tier 3 semua sama sampai tier 5 ya. Sampai tier 5 nih semua sama ya, teman-teman. Tetap whitelist required Twitter, like, comment, and retweet. Garansi yes. Cuma yang membedakan ini adalah besar kecilnya garansi alokasi untuk kita bisa membeli token-token dari project yang mengikuti launchpad di projectnya Boba Brewery ini, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa stick dan di sini dan stick selain teman-teman bisa mendapatkan akses ke project, teman-teman juga bisa menghasilkan token Boba Brewery. Nah, itu ya untuk projectnya. Oke, sekarang ada kabar baiknya dari Boba Brewery ya. Jadi MXC Global akan launchpad Boba Brewery. Ini adalah project kelimanya MXC Global. Bagi teman-teman yang belum punya
akun MEXC Global, teman-teman bisa daftar lewat link di bawah ya. Nah, gimana caranya kita bisa ikut launchpad di MEXC Global? Oke, kita coba translate dulu ya, biar kita sama-sama enak ya. Nah, jadi ini adalah sesi kelima MEXC Launchpad, dimulai ya. Dan proyeknya itu adalah Boba Brewery ya. Oke. Nah, detail penjualan ya. Total pasukannya itu ada 1 miliar, token yang dialokasikan ya, ada 10 juta BRE. 10 juta BRE inilah yang nanti kita dapatkan dari ikut launchpad-nya. Untuk harga pertama itu 0,04 USDT ya. Untuk membelinya gimana? Yaitu hanya dengan menggunakan MX. Jadi pengguna harus memiliki minimal 10 MX selama periode snapshot. Masing-masing dapat melakukan maksimal 100.000 MX selama periode berlangganan. Dan setiap pengguna maksimal mempunyai 10.000 BRE. Nah, oke, kita lihat 10 MX ya. Jadi berapa modal yang kita harus perlukan ya. Oke, coba kita cari sekarang token MX, teman-teman. MX token ada di ranking 265 ya, teman-teman. Oke. Nah, MX token lagi bullish, teman-teman. Ya. Oke, kalau 10 ya. Tadi kan requestnya 10 ya, teman-teman. 10. Nah, jadi kita minimal memerlukan modal 368.000 rupiah ya untuk bisa mengikuti launchpad di MX token. Nah, apakah ini saat yang tepat untuk membeli MX token? Nah, coba kita lihat di sini. All time high-nya di 53.000 dan 2 tahun yang lalu dia hanya seharga Rp596. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari track record ya, dia selalu hijau. Selalu hijau 14 hari, 30 hari, dan 1 tahun ini dia sudah naik 294%. Apakah ini saat yang tepat untuk membeli? Ya, semua kembali ke riset masing-masing ya, untuk melihat chart dari MX token price. Apakah mau membeli atau tidak, semua kembali ke riset masing-masing. Nah, jadi di sini saya lanjutkan lagi ya. Jadi waktu berlangganannya itu adalah kita harus mempunyai token MX dari tanggal 31 Maret jam 4 UTC sampai tanggal 5 April jam 15.59 UTC. Ya. Bagaimana posisi harian dihitung? Posisi rata-rata harian sama dengan jumlah posisi terkecil yang dipegang selama 5 hari dibagi 5 hari. Jadi ya, itu rata-rata harian yang nanti bisa kita subscribe untuk mengikuti launchpad-nya. Untuk subscribe-nya sendiri, dia akan buka tanggal 6 April ya, jam 6 UTC hingga tanggal 7 April jam 6 UTC. Langganan akan dibuka saat ini untuk semua pengguna yang memenuhi syarat. Ingat teman-teman, jadi syaratnya itu adalah hold 10 MX token ya teman-teman. Nah, setelah itu perhitungan kasar dari awal alokasi token akhir setiap peserta adalah MX yang dikomit secara individu dibagi total MX yang dikomit oleh peserta dikali total token BRE yang akan dijual di launchpad. Ya, perhitungannya sama lah ya dengan launchpad di Binance ataupun launchpad di Bybit. Nanti untuk alokasi token yang didapatkan yaitu jumlah MX nanti MX yang kita yang dipotong ya. Jadi MX yang sudah kita subscribe tadi itulah yang nanti dipotong untuk mendapatkan alokasi token BRE. Nah, nanti kita akan mendapatkan di harga 0,04 USDT. Kalau dirupiahkan kurang lebih berapa dia? Kurang lebih Rp500 ya. Nah, terus nanti
Harga rata-rata MX akan menjadi harga penutupan rata-rata mulai 1 April berdasarkan zona waktu UTC hingga April. Untuk distribusinya itu tanggal 7 teman-teman, ya, tanggal 7 April 2022 jam 10 UTC. Nah, ini adalah saat terbaik untuk kita langsung take profit. Ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau take profit, kapan sih saat terbaik untuk melakukan take profit? Ya, itu adalah waktu detik pertama dia mulai muncul. Jadi, tangan itu harus cepat ya untuk bisa menjual kalau mau take profit. Kalau mau yang holding jangka panjang ya bebas-bebas saja ya. Kalau memang oke dengan project Boba Brewery ini ya untuk staking dan untuk launchpad-nya. Oke, nah untuk pengenalan project tadi saya sudah jelaskan ya, apa itu project dari Boba Brewery. Nah, itu dia teman-teman. Jadi potensi saya ya, ini analisa pribadi ya. Saya take profit di berapa persen nih? Oke. Saya akan take profit ketika profit saya sudah mencapai 1000%, saya akan langsung take profit ya. Apakah take profit semua? Ya, kita lihatlah ya. Nanti bagaimana pergerakan dari chart yang akan dibuat oleh token BRE ini. Nah, itu dia ya, informasi dari saya untuk project Boba Brewery. Selain kita bisa cuan ya, paling nggak 1000% menurut saya pasti bisa ya untuk di launchpad-nya MXC. Dan selain itu, kita juga bisa melakukan staking dan membeli project-project launchpad yang nantinya akan ada di Boba Brewery. Oke semuanya, segitu informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan selalu ingat, salam cuan semuanya, salam holder, always win.